Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Selasa 30 Juni 2020 dalam Pekan Biasa yang ke-13. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, setiap dari kita tentu memiliki pengalaman takut, khawatir, cemas, bahkan putus asa. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, bahkan dari hari ke hari jumlah kasus semakin meningkat, tentu memberikan rasa takut, cemas, dan khawatir dalam hidup kita masing-masing. Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Sebagaimana para murid yang diceritakan dalam Injil pada hari ini, ketika mereka berada di tengah danau dalam perahu bersama Yesus. Perahu mereka dihantam oleh badai, dan mereka ketakutan. Diceritakan pada saat itu Yesus sedang tidur, lalu para murid membangunkannya karena mereka merasa takut. Tetapi apa jawaban Yesus? "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Pengalaman takut tentu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pertanyaan Yesus ini sekaligus menampar kita. Bayangkan para murid yang hadir bersama Yesus secara langsung juga merasa takut dan kurang percaya bahwa Yesus mampu mengatasi segalanya. Apalagi kita yang saat ini tidak dapat berjumpa secara fisik dengan Yesus. Tentu kita bertanya-tanya di tengah situasi kegelapan, kesulitan dalam hidup kita, tantangan iman semakin mendalam. Tetapi kiranya pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada para murid juga menjadi pertanyaan kepada kita semua. Mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan pertanyaan ini. Sebagai orang-orang Kristiani yang beriman kepada Kristus, tentu kita harus berserah diri secara penuh pada penyelenggaraan kasih-Nya. Seluruh hidup dan mati kita ada di tangan-Nya. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, bahwa jika aku hidup bagi Kristus. Demikian pun kalau aku mati bagi Kristus. Kiranya kalimat ini menjadi peneguhan iman bagi kita bersama, bahwa saya, Anda, dan kita semua tentunya selalu siap sedia
menjalani rencana Allah dalam hidup kita. Baik pengalaman suka maupun pengalaman duka cita. Mari kita tanamkan rasa percaya yang semakin mendalam melalui permenungan hari ini dengan mendengarkan cerita pengalaman para murid yang takut dan Yesus menunjukkan kuasanya yang luar biasa menghardik angin badai itu. Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di masa-masa sulit kehidupan kita. Yesus akan menyertai langkah kehidupan kita dengan satu syarat. Kita dituntut untuk percaya akan penyelenggaraannya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sekiranya buah-buah permenungan hari ini sungguh mengantarkan kita pada permenungan pribadi yang mendalam. Mari kita telisik batin kita. Apakah hidup kita sudah kita serahkan sepenuhnya pada penyelenggaraan kasih Allah? Atau kita masih kurang begitu yakin akan kuasanya? Sehingga kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan senantiasa menyelimuti hidup kita setiap harinya. Ataukah kita selalu siap sedia dan kita yakin dan percaya bahwa setiap langkah hidup kita disertai oleh rahmat Allah? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah saya, Anda, dan kita semua memiliki sikap percaya yang penuh sebagai manusia yang beriman akan penyelenggaraan dan tuntunan serta karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Semoga buah-buah permenungan pada hari ini mampu menjadi inspirasi iman bagi kita bersama dan menghantarkan kita pada jalan menuju kepada kedewasaan iman. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.